Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Assalamualaikum Bu Ilda. Waalaikumsalam Bu Ade. Apa kabar Bu Ilda? Alhamdulillah sehat. Bu Ade sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Ilda, Bu Ilda mengadakan coaching kan dengan Alur Tirta. Iya benar Bu. Oke, di sini saya sebagai supervisor dan Bu Ilda sebagai coach. Iya betul sekali. Oke, berarti menggunakan Alur Tirta ya Bu? Iya benar Bu Ade. Nah ya Bu, namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu nih. Terkait untuk besok, saya mau tahu nih dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang dicapai dan praktik coaching nantinya? Mungkin ada beberapa target yang ingin saya capai untuk saya sebagai coach nanti ya Bu Ade. Pertama, ingin menggali informasi tujuan dari coaching. Kedua, ingin mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan coaching. Dan keempat, komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching tersebut Bu Ade. Mantap Bu Ilda. Oh begitu. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan di diri Ibu? Kompetensi coaching yang hendak saya kembangkan Bu Ade, kompetensi yang hendak saya kembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang dihadapi coaching tersebut. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah ada dimiliki oleh coaching tersebut yang. Oh begitu Bu. Lalu saya ingin bertanya nih Bu ya, kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan di diri Ibu? Kompetensi yang hendak dikembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang dihadapi coaching tersebut Bu Ade. Iya. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atas masalah dia sendiri. Itu Bu Ade. Oke, mantap Bu Ilda. Selanjutnya bagaimana dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin Ibu diamati, yang saya akan amati di diri Ibu? Oke, yang pasti saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching nantinya Bu Ade. Oke, mantap. Mantap Bu, sudah bagus ya Bu kompetensi yang ingin dicapainya. Baik Bu, untuk coaching maupun coaching, lalu indikator pencapaian yang ingin diraih apa aja Bu? Indikator ketercapaian yang akan diraihnya yaitu coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Begitu Bu Ade. Mantap ya Bu ya. Baiklah, terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Amin. Terima kasih Bu Ade. Sama-sama Bu. Selamat siang Pak Reddy. Selamat siang Bu ya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Reddy sendiri bagaimana kabarnya? Kalau saya kurang baik Bu. Pantesan dari tadi saya lihat wajah Pak Reddy terlihat murung, nampak kesal juga. Iya Bu. Apa Ibu punya waktu sekarang? Kebetulan pada hari ini saya jadwal terakhir kosong Pak Reddy. Ada apa tuh Pak Reddy? Kebetulan Bu, saya juga baru menyelesaikan jadwal terakhir. Saya mau coba dengan Ibu boleh? Tapi ini curhatnya agak sedikit lama Bu. Silakan saja Pak Reddy. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ini sedikit bingung. Tapi gimana ya mulainya Bu ya? Ya mungkin Bapak bisa ceritakan apa yang menjadi keluhan Bapak sekarang. Saya ini sangat bingung. Setiap kali mengajar di kelas, beberapa siswa itu kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Lalu bagaimana Pak? Coba ceritakan lebih lanjut. Beberapa siswa itu lebih asik mengobrol dan tidak memperhatikan saya saat menjelaskan materi. Jadi saya agak kesal. Jadi menurut Bapak curhat sekarang kita ini tujuannya untuk apa itu Pak? Saya ingin bercerita sama ibu itu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Oke, ya Pak, mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang sedang Pak ini hadapi. Terus terang Bu, saya ini kepikiran terus kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas seolah siswa-siswa ini tidak mau menerima pengajaran dari saya. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan Bapak untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Bapak dengan baik? Jadi gini Bu,
mungkin ini semua terjadi karena metode pembelajaran dari saya itu kurang menarik. Jadi bawaannya siswa itu membosankan, pembelajaran itu terlihat seperti monoton, jadi anak-anak itu seperti tampaknya kurang motivasi dalam pembelajaran. Oke Bu Linda, setelah tadi Ibu melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah melakukan coaching. Yang saya lakukan adalah dengan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching, dan saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coaching tadi. Oke, mantap. Boleh saya menyampaikan hasil observasi yang ketika Ibu melakukan coaching tadi? Silakan Bu Ade. Oke, baiklah. Menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan tadi itu sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dan pernyataan coaching sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terdekat. Menurut Ibu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan ke depannya? Terima kasih ya Bu Ade. Nah, untuk kedepannya saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan yang berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coaching. Oke, mantap. Baik Bu, untuk selanjutnya kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang Ibu kembangkan ke depannya? Mungkin kira-kira bulan depan Bu Ade. Oke, keren. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang disediakan Ibu untuk percakapan ini. Sampai bertemu di bulan depan ya Bu ya. Oke, sama-sama Bu Ade. Terima kasih Bu Ade ya. Sama-sama Bu Linda. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Kak. Mana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu, rencananya Ibu besok mau mempraktikkan coaching dengan model Alur Tirta. Saya sebagai supervisor dan Ibu sebagai coachnya ya kan? Iya Pak, melalui jurnal Alur Tirta. Nah, iya. Namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu Bu terkait besok. Saya mau tahu dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang ingin dicapai pada praktik coach nanti? Oke, yang ingin saya capai saat coaching nanti Pak, saya ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching, terus mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi coaching, terus rencana aksi yang akan dilakukan coaching untuk mengatasi masalahnya, dan komitmen dan tanggung jawab untuk mengatasi rencana yang akan dilakukan coaching. Oh gitu. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Oke, coaching yang ingin saya kembangkan di diri saya itu keterampilan menggali potensi dari coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coaching sendiri hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki sebenarnya di dalam diri coaching yang akan bisa menjadi solusi dia menghadapi masalah yang dihadapinya Pak. Baik. Selanjutnya, bagian mana dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin diamati? Oke, yang ingin saya diamati, nanti Bapak bisa mengamati saya saat observasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif saat coaching nanti, mengajukan pertanyaan yang bobot kepada coaching dan mampu memperdayakan coaching Pak. Wah, luar biasa ya Bu ya. Sangat bagus sekali kompetensi yang ingin Ibu capai untuk coach maupun untuk coachingnya nanti. Lalu indikator tercapaian apa yang ingin Ibu raih? Indikator kesehatan yang ingin saya raih itu Pak, coaching mampu mencari solusi permasalahan yang dihadapinya, dan saya memiliki keterampilan coaching yang baik Pak. Baiklah, terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan pada saat coaching nanti dilancarkan dan mencapai target apa yang Ibu rencanakan. Amin, terima kasih Pak. Sama Ibu. 2, 3, action. Selamat siang Bu Ida. Selamat siang Bu Ade. Gimana kabar Bu Ade? Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu apa kabar? Nah, beginilah Bu, agak kurang enak nih kabarnya Bu. Kenapa Bu? Kalau saya perhatikan dari tadi Bu terlihatnya murung dan nampak kesal kayaknya. Itu dia Bu. Apa Bu Ade punya waktu luang hari ini? Kebetulan Bu, hari ini saya kosong jadwalnya. Ini Bu, saya pun jam terakhir nih kosong Bu. Jadi saya pengen curhat sama Ibu, boleh Bu? Boleh? Ya silakan Bu, enggak apa-apa. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Bu? Begini ya Bu, saya tuh bingung ya mau mulai dari mana ya Bu ya? Ya mungkin Ibu bisa cerita apa yang keluh kesah dari yang ada yang Ibu rasakan. Begini Bu, saya tuh sangat bingung ya setiap kali mengajar di kelas. Beberapa siswa saya kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan Bu. Lalu bagaimana Bu? Ceritakan lebih lanjut ya Bu. Begini Bu, beberapa siswa saya asik ngobrol kalau saya menyampaikan materi, tidak mau memperhatikan saya saat menjelaskan materi. Jadi saya tuh benar-benar sangat kesal Bu Ade. Oh gitu. Jadi menurut Ibu curhat sekarang ini tujuannya untuk apa nih? Jadi curhat itu saya ingin bisa mendapatkan solusi ya Bu dari permasalahan saya ini Bu Ade. Ya
Bu, mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi yang terbaik dari teman saya Ibu Anafi ya. Terus terang Bu, saya kepikiran terus ya Bu, kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa di sekolah saya, di kelas saya ya Bu, ya tidak mau menerima pengajaran dari saya Bu. Kalau begitu, kira-kira apa hambatan Ibu untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran yang Ibu sampaikan? Jadi begini Bu, mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran yang saya berikan itu kurang menarik dengan siswa ya Bu. Jadi bawaannya tambah membosankan bagi mereka. Oh begitu, kalau seperti itu menurut Ibu harus bagaimana Ibu? Sepertinya saya bisa mengubah metode pembelajaran saya ya Bu ya di kelas agar lebih variatif. Lalu saya coba menarik siswa dalam belajar di kelas. Oke. Lalu perubahan-perubahan apa saja yang akan Ibu tempuh dalam pengajaran nantinya? Perubahan yang mau saya tempuh tuh kayaknya saya akan menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran ya Bu, dengan metode dan model pembelajaran yang tepat yang mereka nantinya Bu. Oke, mantap tuh Bu. Menurut Ibu, metode dan model pembelajaran yang akan dicoba yang cocok untuk menarik minat siswa itu model yang macam mana? Mungkin Bu bisa dicoba dengan metode diskusi, permainan, dan bermain peran pada model pembelajaran discovery learning dan metode demonstrasi. Nanti tugas proyek dan tunjuk karya pada model pembelajaran project based learning. Oke, luar biasa Bu. Kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut yang di kelas seperti apa rencananya Bu? Nanti saya akan mencoba dengan sarana TikTok ya Bu, atau Reels Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran. Untuk diskusi dan permainan nanti bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sudah dipetakan gitu Bu Adik. Lalu untuk tugas proyek atau kunjung karya nanti bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan dengan kunjungan beda kelompok. Itu lah Bu Adik. Ide yang bagus Bu. Nah itu sudah sangat bagus ya Bu ya menurut saya. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana tersebut dan apa aja yang mendasarnya? Ya Bu, saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka nantinya Bu Adik. Lalu mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar, menapaki kodrat alam dan kodrat zaman para siswa serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran nantinya. Luar biasa Bu rencana yang akan Ibu ambil. Untuk melangsungkan rencana ini, Ibu membutuhkan bantuan dari siapa Pak? Tujuannya apa Bu? Saya nanti akan melibatkan anak-anak langsung dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa nantinya Bu Ade ya. Dengan begitu mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya. Oke. Lalu kira-kira berapa lama target waktu yang Ibu butuhkan agar rencana ini terlaksana? Targetnya kira-kira nanti saya 2 minggu ya Bu. Mudah-mudahan bisa nampak hasilnya nanti Bu Ade. Insya Allah nampak Bu. Bagus sekali ya Bu, yang memang harus seperti itu ya Bu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi agar siswa bisa mengikuti pembelajaran dan merasa senang saat Ibu mengajar. Iya Bu, terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan cerita saya hari ini. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk memecahkan masalah saya ini Bu Ade. Oke, Ibu memang hebat. Ibu pasti bisa, semangat ya Bu Hilda. Insya Allah semangat Bu Ade. Terima kasih sekali lagi Bu Ade ya. Selamat siang. Selamat siang Ibu. 3. Setelah Ibu melakukan coaching tadi, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita? Oke, saat coaching tadi yang ingin saya capai tadi Pak adalah mendengarkan dengan baik yang disampaikan oleh coaching sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coaching. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya tadi ketika Ibu melakukan coaching? Dengan senang hati boleh Pak, terima kasih. Menurut saya, secara keseluruhan, proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi dengan model Delta sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depan? Untuk coaching kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam membuat pertanyaan lebih berbobot untuk coaching dan berlatih dalam memperdayakan coaching Pak. Baik, bagus sekali Bu. Untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi? Nanti insya Allah kalau boleh bulan depan boleh Pak? Baik, terima kasih atas waktunya dan kesediaan Ibu untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi bulan depan. Selamat sore. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Redi, gimana sehat hari ini Pak Redi? Salam, alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya baik Pak Redi. Oh ya Pak Redi, rencananya Bapak besok mau praktikan coaching dengan model Delta ya Pak? Saya sebagai supervisor dan Bapak sebagai coachnya.
Ya betul Bu. Praktik coaching model Tirta. Oke. Nah, ya Pak, namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi kita dulu ya Pak terkait besok. Saya mau tahu dari Bapak selaku coach, kira-kira target apa yang ingin Bapak capai dari praktek coaching nanti? Mungkin ada beberapa hal Bu yang ingin menjadi target saya dalam coaching tersebut. Di antaranya ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching, kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching, dan komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching tadi. Oke, kalau begitu Pak, kompetensi coaching apa yang hendak Bapak kembangkan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coaching sendiri hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki saja Bu oleh coaching yang akan nanti jadi solusi atas diri dia sendiri. Oke, baik Pak. Selanjutnya nanti bagian mana ya dari kompetensi Bapak sendiri yang ingin diamati? Ya tentunya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mampu memberdayakan coaching. Oke, baik Pak, nanti mantap ya Pak ya. Sangat bagus. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih apa nantinya Pak? Indikator ketercapaian yang ingin diraih itu Bu, yaitu coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya sendiri dan saya memiliki keterampilan coaching yang baik, terutama dalam alur Tirta. Oke, baiklah Pak. Terima kasih ya Pak. Nanti mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan sampai mencapai target Bapak nanti. Sama-sama, amin. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak, gimana kabarnya Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Ibu sendiri, apa kabarnya? Kalau saya agak kurang baik nih Pak. Kenapa Bu? Kalau saya perhatikan dari tadi Ibu terlihat murung dan nampak kesal. Itu dia Pak, apa Bapak punya waktu? Kebetulan Bu, hari ini saya kosong jadwal. Kebetulan ya Pak ya, barusan saya juga jam terakhir nih Pak, saya mau curhat boleh Pak? Tapi ini curhatnya agak lama loh Pak. Iya silakan Bu. Apa-apa, jadi apa nih yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya itu bingung gimana mulainya. Ya mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang Ibu keluhkan sekarang. Saya bingung nih Pak, setiap kali saya mengajar di kelas, beberapa siswa kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Jadi menurut Ibu, curhat Ibu sekarang ini tujuannya untuk apa nih? Saya ingin curhat sama Bapak untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak. Iya. Mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan jalan keluar yang terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi ya. Iya Pak, terus terang ya Pak ya, saya kepikiran terus kenapa ya selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas saya tidak mau atau tidak fokus saat saya mengajar Pak. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan Ibu untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari yang Ibu sampaikan dengan baik? Jadi begini Pak, mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran yang saya kasih ke siswa itu kurang menarik menurut siswa. Jadi bawahnya tampaknya siswa itu bosan dengan pelajaran yang saya beri gitu Pak. Oh jadi begitu. Kalau seperti itu, menurut saya, menurut Ibu harus bagaimana? Mungkin gini Pak, saya mengubah metode pembelajaran di kelas yang lebih variatif supaya lebih menarik siswa dan siswa lebih semangat kayaknya Pak. Lalu perubahan-perubahan apa saja yang Ibu bisa tempuh dalam pembelajaran dan pengajarannya nanti? Saya mau mencoba menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk mereka Pak. Menurut Ibu, metode dan model pembelajaran apa yang dicoba dan cocok untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran yang Ibu ajarkan tadi? Menurut saya nih Pak ya, metode dan model pembelajaran mungkin dicoba dengan metode diskusi, permainan, dan bermain peran pada model pembelajaran discovery learning dan metode demonstrasi tugas proyek dan kunjungan karya pada model pembelajaran project learning gitu Pak. Kemudian kegiatan pada metode dan model pelajaran tersebut di kelas akan seperti apa rencananya itu? Saya akan mencoba dengan sarana TikTok atau Reel Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran.
Untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sudah dipetakan. Dan untuk tugas proyek dan kunjungan karya bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan dengan kunjungan beda kelompok gitu. Nah, itu sudah sangat bagus, Bu. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana tersebut? Atau langkah awal yang akan mendasarinya gitu? Ya Pak, saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada siswa serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran, Pak. Wah, bagus sekali ya Bu ya rencana Ibu tadi. Siapa yang bisa dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut? Saya rasa saya akan melibatkan anak-anak langsung pada dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa. Dengan begitu mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka, Pak, dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasikannya. Lalu kira-kira berapa lama target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik sebagai evaluasinya? Ya Pak, saya rencanakan tidak lanjut perubahan ini dalam waktu kira-kira 2 minggu lah Pak. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak ya. Bagus sekali Bu. Memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi agar siswa bisa mengikuti pembelajaran yang Ibu ajarkan itu dengan baik. Iya Pak, terima kasih sudah mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi Pak. Ibu memang hebat. Ibu pasti bisa. Semangat Ibu ya. Alhamdulillah sekarang sudah agak lega Pak dengan masalah yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu. Selamat siang. Selamat siang Pak. Bapak ready melakukan coaching, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak tetapkan ketika di percakapan pra-coaching itu tadi, Pak? Yang saya lakukan adalah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coach. Oke. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Bapak melakukan coaching tadi? Boleh Bu, silakan Bu. Oke, baik. Begini Pak, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Bapak dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coach sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya Pak? Saya ingin berlatih lagi dalam membuat pernyataan berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coaching. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya nanti Pak Edi? Sepertinya bulan depan ya Bu. Oh, bagus. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk percakapan ini. Sampai bertemu bulan depan. Selamat sore Pak. Sore juga Bu, sampai bertemu kembali. Terima kasih.